Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ergonomi. Ergonomi berasal dari bahasa Latin yaitu ergo dan nomos. Ergo artinya kerja dan nomos artinya hukum alam dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan. Nah, ruang lingkup ergonomi itu sangat luas dan tidak terbatas pada industri atau aplikasi tertentu. Menurut Pusat Kesehatan Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ruang lingkup ergonomi antara lain meliputi teknik, fisik, pengalaman psikis, anatomi, terutama yang berhubungan dengan kekuatan dan gerakan otot dan persendian, antropometri, sosiologi, fisiologi, desain, dan lain-lain. Pengertian ergonomi fisiologi. Ergonomi adalah ilmu, seni, dan penerapan teknologi untuk menyerasikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia baik secara fisik maupun mental, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. Ergonomi adalah ilmu atau pendekatan multidisipliner yang bertujuan untuk mengoptimalkan sistem manusia hingga pekerjaannya sehingga tercapai alat, cara, dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien. Fisiologi secara umum mempelajari bagaimana fisik manusia dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam ergonomi, rancangan suatu kerja harus sesuai dengan kemampuan fisiologis manusia dan harus dilakukan perekayasaan agar kerja menjadi lebih ringan dan mudah. Kemudian pentingnya ergonomi fisiologi itu meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan dalam melakukan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi resiko cedera dan resiko gangguan kesehatan. Prinsip ergonomi fisiologis secara antropometri. Bagian tubuh pekerja yang seringkali merasakan kelelahan akibat aktivitas kerja manual adalah bagian tangan, bahu, punggung, pinggang, dan kaki. Dalam ergonomi fisiologis, beberapa parameter utama yang sering diperhatikan, diantaranya adalah yang pertama adalah tinggi. Hal ini mengacu pada jarak vertikal dari permukaan lantai ke bagian tertentu dari tubuh, seperti bagian bahu atau kepala. Tinggi ini penting untuk menentukan ketinggian. Yang kedua yaitu berat tubuh seseorang. Hal ini mempengaruhi distribusi beban dan tekanan pada sendi serta otot saat melakukan aktivitas. Yang ketiga yaitu bagian lebar tubuh. Seperti bagian lebar bahu atau pinggul, penting untuk menentukan ruang yang diperlukan bagi seseorang agar bisa bergerak dengan nyaman. Kemudian yang keempat yaitu jangkauan gerak atau range of motion. Hal ini mengacu pada kemampuan sendi-sendi tubuh untuk bergerak melalui berbagai sudut. Posisi kerja yang baik adalah kondisi di mana postur tubuh saat bekerja sesuai dengan anatomis yang baik sehingga tidak terjadi penyimpangan yang berlebihan sehingga juga tidak menyebabkan risiko gangguan muskuloskeletal. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ergonomi fisiologi biomekanik. Yang pertama yaitu kekuatan yang didefinisikan sebagai tekanan maksimum yang dapat diterima tubuh. Kekuatan diukur dengan menggunakan dinamometer dengan satuan kilogram. Kemudian yang kedua yaitu kelelahan. Kelelahan itu pada dasarnya terjadi jika kemampuan otot telah berkurang dan mengalami puncak kelelahannya. Dan bila otot tersebut sudah tidak mampu lagi bergerak, itu dikatakan dengan kelelahan sempurna. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fatigue atau kelelahan diantaranya adalah besarnya tenaga yang dikeluarkan, kemudian kecepatan, kemudian cara dan sikap dalam melakukan aktivitas, kemudian jenis olahraga, jenis kelamin, dan usia. Selanjutnya yaitu prinsip fisiologi kerja. Secara fisiologis, detak jantung digunakan untuk mengestimasi konsumsi energi. Pengukuran konsumsi energi lebih mudah dihitung melalui pengukuran denyut jantung. Konsumsi energi yang dikeluarkan pada setiap individu itu berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh berat badan, lemak, umur, jenis kelamin, dan juga kondisi lingkungan di mana orang tersebut tinggal. Pada kapasitas tertentu, ukuran paru, denyut nadi, dan suhu tubuh memiliki keterkaitan yang sejajar dengan konsumsi oksigen untuk menentukan tingkatan workload. Contoh penerapan ergonomi fisiologi yang pertama itu ada tempat
kerja kantor, yaitu memastikan tinggi meja sesuai tinggi pengguna, posisi komputer ergonomis dan cukup ruang gerak untuk kaki dan tangan, lalu memiliki sandaran punggung yang mendukung postur tubuh, tinggi kursi yang dapat disesuaikan dan sandaran tangan yang nyaman. Lalu, latihan peregangan dapat membantu mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan mobilitas. Lalu yang kedua ada bidang industri, yaitu mendesain ulang proses kerja untuk mengoptimalkan aliran kerja, mengurangi gerakan yang berulang, dan menggunakan alat bantu yang tepat. Lalu, alat bantu angkat dapat membantu mengangkat beban dengan aman, mengurangi beban pada punggung dan otot, lalu memberikan pelatihan pendidikan tentang postur kerja yang benar, teknik mengangkat yang aman, dan penggunaan alat bantu yang tepat. Lalu yang ketiga itu ada bidang kesehatan, yaitu mengoptimalkan desain tempat tidur pasien, meja kerja perawat, dan peralatan medis untuk memudahkan akses dan mengurangi beban fisik. Lalu menggunakan alat bantu untuk mengangkat pasien, mengangkut peralatan, dan menata tempat tidur. Lalu memberikan pendidikan tentang teknik mengangkat yang aman, postur kerja yang benar, dan menggunakan alat bantu yang tepat. Lalu yang keempat ada bidang pertanian. Yang pertama itu menggunakan alat bantu memotong buah pisang, mengangkat dan membawa hasil panen dan mengurangi beban pada punggung dan tangan. Lalu ada mengubah metode panen seperti menggunakan tangga yang lebih aman atau menggunakan alat yang lebih ergonomis. Lalu yang ketiga memberikan pendidikan tentang teknik mengangkat yang aman, postur kerja yang benar dan menggunakan alat bantu yang tepat. Lalu yang kelima itu bidang olahraga, yaitu menganalisis gerakan pemain sepak bola untuk mengidentifikasi risiko cedera dan merancang latihan yang optimal. Lalu memperlihatkan postur tubuh, teknik gerakan, dan beban latihan untuk mencegah cedera dan meningkatkan kekuatan dan kelenturan. Lalu ada menggunakan sepatu, seragam, dan peralatan yang nyaman dan mendukung performa. Manfaat ergonomi fisiologi. Ergonomi fisiologi fokus pada interaksi antara manusia dan lingkungan kerja, terutama berkaitan dengan aspek fisiologi tubuh. Manfaatnya sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia kerja. Pertama, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Ergonomi fisiologi membantu mendesain tempat kerja dan tugas-tugas yang aman, sehingga mengurangi risiko cedera akibat pekerja berulang, postur tubuh yang buruk, serta beban kerja berlebihan. Dengan mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kenyamanan kerja, ergonomi fisiologi berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pekerja. Kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ergonomi fisiologi membantu merancang lingkungan kerja yang mengurangi kelelahan fisik dan mental. Ini membantu meningkatkan konsentrasi, stamina, dan produktivitas. Ergonomi fisiologi membantu mengoptimalkan gerakan tubuh untuk mengurangi pemborosan energi dan meningkatkan efisiensi kerja. Ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Ergonomi fisiologi membantu merancang lingkungan kerja yang meningkatkan akurasi dan ketepatan kerja, serta ergonomi membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, sehingga meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang keempat, mengurangi risiko gangguan kerja. Mengurangi risiko gangguan kerja ini dapat mencegah cedera yang umum yang terjadi di lingkungan kerja, seperti gangguan muskuloskeletal, tendonis, gangguan postur, serta gangguan kesehatan lainnya. Kesimpulan dari materi kami yaitu ergonomi fisiologi adalah ergonomi fisiologi sendiri ilmu atau seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan atau menyimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia baik fisik maupun mental sehingga kualitas hidup dan bekerjanya lebih meningkat. Lalu untuk ruang lingkupnya yaitu rancangan suatu kerja harus sesuai dengan kemampuan fisiologi manusia dengan harus dilakukan perekayasaan agar pekerjaan bisa berjalan dengan lancar. Lalu untuk pentingnya menerapkan fisiologi ini yaitu untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan dalam melakukan pekerjaan. Contoh penerapan ergonomi fisiologi yaitu di tempat kerja kantor yaitu contohnya memastikan tinggi meja suatu pengguna. Bidang industri yaitu mendesain ulang proses kerja untuk mengoptimalkan aliran kerja. Di bidang kesehatan yaitu mengoptimalkan desain tempat tidur pasien. Di bidang pertanian yaitu menggunakan alat bantu untuk memotong buah pisang atau mengangkat membawa hasil panen dan mengurangi beban. Dan yang terakhir yaitu bidang olahraga yaitu menganalisis gerakan pemain sepak bola untuk mengidentifikasi cedera agar
kasus cedera bisa teratasi ataupun bisa ditanggulangi lebih awal. Untuk prinsip-prinsipnya yaitu beberapa parameter utama yang sering diperhatikan adalah tinggi, berat tubuh, lebar tubuh, dan jangkauan gerakan. Untuk metode penelitian yaitu ada kekuatan atau strength, dan yang kedua yaitu kelelahan. Mungkin dari kelelahan terjadi kemampuan otot telah berkurang dan mengalami puncaknya bila otot tersebut sudah tidak mampu lagi bergerak. Lalu prinsip-prinsip ergonomi yaitu pada kapasitasnya tertentu, ukuran paru, denyut nadi, dan suhu tubuh memiliki keterkaitan yang sejajar dengan konsumsi oksigen untuk menentukan tingkatan workload ataupun daya tahan bekerja seseorang. Manfaat ergonomi fisiologi yang pertama meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, yang kedua meningkatkan efisiensi pekerjaan, yang ketiga mengurangi risiko gangguan kesehatan, dan yang terakhir meningkatkan kualitas kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari materi kami, yaitu mengenai ergonomi fisiologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.